Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di rumah. Halo, nama aku Farah dan aku adalah seorang ibu dari anak toddler berusia 25 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti teman-teman lihat, kami juga sedang jalan-jalan keluar, maka aku akan sedikit membahas mengenai manfaat dari bermain di luar rumah, bermain di area outdoor. Jadi ketika misalkan nih kita kan sedang area pandemi, sedang takut-takutnya untuk pergi ke keramaian gitu kan, tapi bosen juga di rumah terus udah berbulan-bulan, makanya harus kita lakukan apa? Bisa loh teman-teman mengajak anak untuk bermain di luar. Bermain di luar tuh nggak harus yang susah, di halaman rumah misalkan, di halaman rumah, di kebun, di taman, di lapangan, di hutan, di sawah, dimanapun yang mudah terjangkau untuk kita. Karena bermain di luar itu manfaatnya banyak sekali. Bahkan dari Maria Montessori pun juga menyarankan anak itu tidak boleh dipisahkan dengan alam, dengan pengalaman terhadap nature atau alam. Nah, manfaatnya apa nih? Aku kasih tahu ya. Yang pertama adalah tentu saja mengembangkan kemampuan fisiknya mereka. Mereka akan banyak melakukan hal yang tidak bisa dilakukan di rumah, seperti melompat, berlari, kemudian menjaga keseimbangan, miring-miring kayak gitu misalkan. Terlebih kalau misalkan bawa sepeda atau bawa skuter dan segala macam, itu semua akan melatih aktivitas fisiknya mereka, terutama gross motornya yang mana di rumah jarang sekali terasah. Nah, ketika gross motor ini terasah, maka akan lebih mudah loh anak untuk mempelajari sesuatu dengan motorik halusnya gitu. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah mengembangkan kemampuan sosial mereka, terutama ketika bermain gitu misalkan ya, terus bermain sama teman-temannya atau bersama anak-anak lain yang seumurannya atau yang lebih tua. Anak itu belajar banyak sekali, seperti misalkan mengamati anak yang lebih tua bagaimana cara mempermainkan suatu, atau misalkan ada konflik, bagaimana cara memanajemen saling berantem, saling rebutan mainan, apakah harus taking turns, apakah sharing, bagaimana harus menunggu giliran, dan segala macam manajemen emosi. Itu semua dilatih pada perkembangan sosialnya ini selama anak di luar. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengembangkan imajinasi mereka. Karena ketika di luar itu banyak sekali input sensori yang mereka dapatkan. Misalkan mereka merasakan terpaan angin di kulitnya mereka, merasakan hangatnya matahari, terus memegang rumput, kemudian terjatuh misalkan ngerasa sakit, atau misalkan ternyata ngerasain apa, dimakan atau diraba dan segala macam. Itu semua adalah input sensori yang mana akan mengembangkan imajinasi mereka juga kayak gitu. Dan manfaat yang terakhir adalah mendekatkan anak terhadap alam. Jadi anak itu tidak dibuat ignorant, tidak peduli terhadap alam. Jadi dengan semakin mendekatan anak semakin sering bermain bersama alam, maka anak akan semakin dekat bahwa dia akan peduli dengan alam. Dia akan tahu bahwa alam itu kita itu saling berkebutuhan, saling membutuhkan satu sama lain dengan alam sekitar kita, dengan lebah, dengan matahari, dengan pohon dan segala macam tuh saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Jadi melatih anak untuk lebih humble, untuk tidak sombong, untuk bahkan mendekatkan diri terhadap Tuhannya, terhadap Allah dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Karena itu kita harus rajin-rajin, bahkan ya kalau bisa setiap hari deh bermain keluar. Jadi nggak harus jauh-jauh, nggak harus kemana ya, ke halaman rumah, ke taman di depan kompleks atau sebagainya kayak gitu. Nah, terus yang harus dilakukan apa ketika bermain di luar? Sebenarnya nggak usah, boleh teman-teman bawa suatu aktivitas, misalkan bawa aktivitas sensori atau bawa kesibukan sesuatu, atau mau melukis dengan daun atau sebagainya boleh. Tetapi boleh juga biarkan saja anak lepas, biarkan dia bermain apapun sesuai dengan yang dia inginkan kayak gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa bermain di luar, jangan lupa bersantai, tapi tetap ingat juga untuk selalu social distancing dan pakai masker dan cuci tangan karena pandemi ini belum berakhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification untuk tahu video-video selanjutnya dari Montessori di rumah. Assalamualaikum.